Keberadaan internet seakan sudah menjadi barang kebutuhan pokok. Fenomena seperti ini dapat menjadi peluang usaha untuk membuka bisnis Wi-Fi IndiHome rumahan. Cukup dengan modal internet unlimited, dan pebisnis dapat menghasilkan banyak keuntungan tambahan. Cara bisnis Wi-Fi IndiHome. 1. Tentukan sumber internet. Wi-Fi merupakan teknologi komunikasi yang menggunakan sinyal radio jarak pendek. Yang dibutuhkan oleh orang-orang sebenarnya bukanlah perangkat Wi-Fi, melainkan akses internet yang tersedia lewat jaringan Wi-Fi. Sehingga hal pertama yang dibutuhkan dalam bisnis ini adalah sumber internet unlimited. Terdapat beberapa cara untuk mendapatkan internet unlimited tanpa kuota yang bisa digunakan. Salah satunya adalah A. Langganan internet kabel. Selain murah, internet kabel diklaim jauh lebih stabil dan bebas dari gangguan cuaca. Umumnya, internet kabel menggunakan media kabel koaksial, fiber optik VO, dan kabel telepon. B. Langganan internet wireless. Alternatif lain yang dapat digunakan adalah provider internet wireless atau RW-Net bandwidth minimal 5 MB. Dengan bandwidth 5 megabit per detik, pebisnis dapat membuka usaha Wi-Fi hotspot menggunakan MikroTik sebagai pengatur bandwidth tersebut. Kapasitas ini dapat digunakan oleh 10 orang, dan masih lancar untuk menonton YouTube dan main game. C. Langganan internet seluler. Jika ingin menggunakan jaringan telepon seluler, pastikan terlebih dahulu area yang hendak dipakai sudah masuk pada jaringan 4G. Bila belum, pebisnis bisa nembak dengan radio 4G outdoor dari bakal area bisnis ke tower 4G terdekat. 2. Tentukan sistem cara jualan Wi-Fi hotspot. Kemudian, lakukan riset sederhana untuk mencari tahu bagaimana internet di rumah bisa diperjualbelikan untuk bisnis. Terdapat 2 cara agar pebisnis bisa memulai usaha hotspot Wi-Fi, yakni dengan memanfaatkan peralatan yang diberikan oleh tempat berlangganan internet, atau membuat sistem voucher sendiri agar pengelolaan lebih mudah dan kualitas layanan bisa terjaga dengan baik meski banyak yang user yang tersambung. A. Jualan Wi-Fi sistem ganti password. Pemanfaatan sistem ganti password merupakan cara berbisnis internet yang paling mudah dan murah. Tapi cara ini dianggap rumit karena pengusaha harus mengganti passwordnya setiap hari dan tidak dapat memasang tarif berdasarkan waktu. Sekali saja pengunjung mengetahui passwordnya, mereka dapat menggunakan jaringan internet selama seharian penuh. Akibatnya, kecepatan internet tidak dapat dibagi secara merata, sehingga Wi-Fi akan lemot saat banyak digunakan. Beberapa kelebihan dari sistem ini adalah tidak membutuhkan perangkat printer untuk mencetak voucher, lebih murah karena tidak memerlukan app Wi-Fi dan router. Password bisa diganti menggunakan smartphone. Bisa langsung memanfaatkan Wi-Fi yang diberikan pihak provider internet. Adapun untuk kekurangan dari sistem ini adalah perlu mengganti password setiap hari. Akan sering terjadi lag saat terhubung dengan internet, terutama ketika jaringan terlalu ramai. Pemilik bisnis tidak bisa mengatur durasi pemakaian dari setiap user. Bandwidth rebutan, sehingga kecepatan internetnya tidak bisa dibagi rata. Apabila pengguna hotspot masih sedikit, yakni berkisar 5-7 orang saja, mungkin masih bisa lancar. Jika bandwidth yang digunakan hanya 10 megabit per detik, kemungkinan user yang sedang main game akan terganggu saat ada yang membuka YouTube. B. Jualan Wi-Fi sistem voucher. Sistem voucher dianggap sebagai cara yang paling ideal untuk jualan hotspot Wi-Fi. Cara ini membutuhkan perangkat tambahan agar bisa diaktifkan, sehingga pebisnis pun membutuhkan modal ekstra untuk itu. Namun, hal tersebut akan sangat sepadan dengan fitur dan kemudahan yang diperoleh. Selain itu, pelanggan juga akan lebih puas lantaran kecepatan internet yang mereka dapat lebih stabil. Pengusaha pun akan lebih dimudahkan dalam hal pengelolaan dan keamanannya. Sistem voucher menawarkan beberapa kelebihan, seperti voucher dapat berfungsi sebagai tiket masuk agar dapat menggunakan internet. Pelaku usaha tidak perlu repot mengganti password hotspotnya setiap hari. Durasi pemakaian user dapat ditentukan melalui voucher yang dibuat. Saat durasi voucher habis, voucher akan langsung hangus dan internet tidak akan bisa digunakan lagi. Meskipun sedang ramai pengunjung, kecepatan internet tetap stabil karena dibagi secara otomatis. Dapat mencetak voucher hingga ratusan sekaligus. Harga voucher dapat diatur sesuka pemilik usaha. Masa berlaku voucher akan dihitung sesaat setelah voucher diaktifkan. Dapat dibuat dengan voucher model apapun, entah itu per jam, harian, atau bahkan bulanan. Sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti membutuhkan modal yang lebih banyak untuk membeli perangkat tambahan, yakni Wi-Fi app dan router. Memerlukan komputer dan printer untuk membuat voucher cetak, atau bisa juga dengan berlangganan cetak voucher di warnet. Pemilik usaha perlu dibekali dengan pengetahuan tentang pengaturan router MikroTik dan app-nya.
Meskipun bandwidth yang digunakan kecil, 10 megabit per detik misalnya, koneksi internet akan tetap stabil bahkan ketika digunakan oleh 15-20 orang sekaligus. Ini karena Mikrotik akan mengatur manajemen bandwidth sehingga kecepatan internet akan dibagi sesuai prioritas dan merata. 3. Biaya pembuatan usaha Wi-Fi hotspot. Memulai bisnis Wi-Fi IndiHome rumahan tidaklah membutuhkan modal yang mahal. Cukup dengan memasang internet kabel sekitar Rp400.000 dan usaha jualan hotspot Wi-Fi pun sudah bisa dijalankan dengan penggunaan sistem ganti password. Apabila ingin pekerjaan lebih mudah, rapi, aman, dan kualitas hotspotnya baik, alias tidak lag saat banyak pengguna, maka pengusaha bisa merogoh kocek lebih dalam untuk membuat sistem voucher. Namun bila pebisnis memiliki modal yang terbatas, ada baiknya untuk menggunakan sistem ganti password. Nantinya, pebisnis akan diberi modem Wi-Fi oleh ISP, tempat memasang internet, yang bisa langsung digunakan. Kendati demikian, pelaku usaha hotspot harus mengetahui akun routernya terlebih dahulu. 4. Cara setting Wi-Fi untuk usaha, bisnis rumahan. Baik hotspot dengan sistem ganti password ataupun voucher. Keduanya bisa dilakukan sendiri tanpa perlu membayar lebih untuk jasa setting hotspot. Lebih detailnya, pebisnis dapat menggunakan panduan lengkap cara setting berikut. 1. Cara setting Wi-Fi sistem ganti password manual. Ketika memasang internet kabel atau wireless, umumnya kita akan diberi router Wi-Fi secara otomatis. Pada tahap ini, pelaku bisnis dapat minta diajari bagaimana cara mengganti password Wi-Fi lewat HP. Idealnya, password Wi-Fi memang harus sering diganti agar aman. Entah karena dibobol oleh hacker atau bocor ke orang lain. Yang perlu dilakukan ialah meminta tolong ke teknisi yang memasang Wi-Fi untuk diajari bagaimana prosedur penggantiannya. Bila sudah paham betul, kini usaha hotspot Wi-Fi bisa mulai diecerkan. B. Cara setting Wi-Fi sistem voucher. Meskipun sedikit rumit, pengusaha masih bisa melakukannya sendiri bila mau belajar. Setelah membeli router Mikrotik dan Wi-Fi app, pengusaha hanya perlu men-settingnya sebelum akhirnya mulai mengedarkan bisnis ini. Dibekali keuletan dan rasa ingin belajar, bisnis Wi-Fi IndiHome ini pun bisa sukses dijalankan.